إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وعزكم الله أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وإن أعظم الوصايا وأعلاها وصية التقوى وأوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون وأذكركم بنعمة الله إن نعم الله كثيرة علينا ونشكر الله على كل نعمته. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan meninggikannya karena dialah Allah Tabaraka wa taala yang maha tinggi dan tidak ada satupun yang melampaui Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Ia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Nikmat Allah yang begitu besar, yang telah Ia limpahkan kepada kita semua. Maka hendaknya kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah saudara-saudaraku kaum muslimin semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Wasiat yang paling agung dan yang paling tinggi di dalam Islam adalah wasiat-wasiat ketakwaan. Maka hendaknya kita berterima kasih, bersyukur kepada saudara-saudara kita yang telah mengingatkan kita untuk bertakwa dan menjaga ketakwaan kepada Allah. Janganlah kita kecewa dan jangan pula kita marah ketika ada yang memberikan nasihat ketakwaan kepada kita. Karena sesungguhnya di antara tanda rusaknya hati seseorang, dia marah ketika diberikan nasihat ketakwaan. Sungguh sebaik-baik bekal bagi seorang hamba sebelum bertemu dengan Allah adalah bekal ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimalnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besarnya, yang jika kita berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah. Namun kita diperintahkan untuk bersyukur kepadanya dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan yang kita rasakan, baik itu berupa harta ataupun nikmat berupa ilmu, kecerdasan, kepintaran dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, baik itu ilmu din atau ilmu dunia yang telah kita ketahui, kita pelajari, itu nikmat yang Allah taala berikan kepada kita.
ataupun nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga berbagai macam harta kemewahan dunia bisa kita rasakan, bisa kita miliki, baik itu berupa barang-barang berharga, baik itu nilai tukar rupiah, dolar, real dan yang semisalnya, emas, perak dan harta-harta dunia yang lainnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mensyukuri semua nikmat tersebut dan meyakini semua nikmat itu bukan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka hanya sebab-sebab saja. Sebab-sebab yang mendatangkan, sebab-sebab yang dilalui nikmat tersebut sehingga sampai di tangan kita. Tapi pada asalnya itu semua berasal dari Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Maka nikmat apapun yang ada pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah. Fa minallah. Dari Allah semuanya. Nikmat apapun yang ada pada kalian, baik itu berupa ilmu yang begitu banyaknya yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun amwal, berbagai macam harta yang telah diberikan kepada kita, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi nikmatnya kepada hamba-hambanya. Ini merupakan hak Rabb kita yang memberikan sebagian nikmat kepada sebagian hambanya, tapi tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Itu semua berjalan dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Jangan kita marah ketika ada satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian orang, kepada sebagian saudara kita, sahabat kita, keluarga kita. Tidak perlu kita menggerutu, tidak perlu kita marah, tidak perlu kita cemburu, tidak perlu kita hasad, dengki dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Itu hak Rabb kita, karena asalnya itu miliknya. Semua nikmat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita menyibukkan diri kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada orang lain yang itu tidak diberikan kepada kita. Maka cukup kita menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita saja. Ini tidak cukup waktu untuk menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri, kenapa kalian tidak perhatikan? Karena kalau sekiranya salah seorang di antara kita berusaha untuk memperhatikan nikmat Allah yang ada pada diri kita saja, bukan pada diri si fulan A, B, C, D dan seterusnya, ini menghabiskan waktu dan ini merusak hati. Coba perhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita saja, maka belum cukup waktu kita untuk memperhatikan nikmat itu. Begitu banyaknya nikmat Allah pada jasmani kita, pada penglihatan kita, pada lisan kita, pada pendengaran kita, pada kedua tangan kita, kedua kaki kita, belum anggota tubuh yang lainnya, belum harta yang telah Allah cukupkan bagi kita, pakaian kita, harta, apa yang ada di dompet kita, apa yang ada di rekening kita, apa yang ada di rumah kita, apa yang ada pada istri dan anak-anak kita, Allah cukupi semuanya. Kalau sekiranya kita menghitung-hitung itu, maka ini bisa menghabiskan waktu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Rabb kita untuk membagi-bagi itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Tabaraka wa taala menyebutkan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang punya hak untuk membagi-bagi kehidupan mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia ini, itu hak kami, kata Allah. Bukan hak manusia. Sehingga apa alasan kita untuk cemburu? Apa alasan kita untuk dengki dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada sebagian orang? Kami, itu hak kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian manusia derajatnya, pangkatnya, jabatannya, hartanya, jumlahnya, keilmuannya kami angkat dibandingkan sebagian yang lain. Apa hak kalian untuk cemburu kepada orang-orang yang sudah Allah Ta'ala pilih? Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu adab yang perlu kita perhatikan dalam masalah memandang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beredar di antara kita,
maka kita harus bersikap pertengahan. Karena demikianlah Islam, demikianlah ahlu sunnah wal jamaah, selalu bersikap adil pertengahan di dalam menyikapi orang-orang yang melampaui batas dan meremehkan. Di dalam sebuah kisah yang Allah Ta'ala sebutkan pada surat Yusuf, ini bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya tercinta, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ketika Yusuf berbicara kepada ayahnya, menyampaikan kepada ayahnya tentang mimpinya, dan dia menganggap ini adalah mimpi yang baik, sehingga dia menceritakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari dan bulan. Aku lihat mereka semua sujud kepadaku." Maka apa kata ayahanda tercinta kepada anaknya? Ya bunayya la taqsus." Jangan kisahkan, qas. "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Wahai anakku sayang, jangan coba-coba kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Jangan ceritakan. Lihat, ini berita kenikmatan yang didapati oleh Yusuf alaihi salam. Dan ingat, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu, beda sama mimpinya kita. Maka apabila kita bermimpi, maka jangan katakan itu wahyu. Tapi mimpinya para nabi itu wahyu. Dia ceritakan kepada ayahandanya. Maka ayahandanya mengatakan, jangan ceritakan. Jangan ceritakan berita kenikmatan. Ini berita kenikmatan ini. Ini berita kenikmatan untukmu wahai anakku sayang. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ini adab, di antara adab ketika dapat nikmat. Tidak semua kenikmatan yang kita dapati kemudian diceritakan kepada orang-orang, dipamerkan kepada orang-orang, ditampakkan kepada orang-orang. Ini salah satu contoh dan dalilnya. Jadi pertengahan harus bersikap waspada, karena sebab kita bisa merusak hati orang lain. Jangan ceritakan, kata ayahandanya. Kenapa? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Karena syaitan itu enggak akan pernah berhenti, itu musuh nyata. Musuh nyata bagi manusia. Dia akan menghembuskan kedengkian-kedengkian di dalam hati-hati manusia ketika melihat ada orang yang mendapatkan nikmat tapi tidak ada pada dirinya. Maka kata ayahandanya, Yakub, jangan ceritakan. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Mereka akan berbuat kaid. Mereka akan berbuat makar, berbuat tipu daya kepadamu. Mereka akan cemburu, mereka akan dengki, mereka akan hasad kepadamu, karena hal itu tidak mereka dapati. Ayahandanya bisa membaca itu. Lihat bagaimana kejelian seorang yang berilmu. Tatkala melihat sesuatu, melihat nikmat, itu tidak semuanya harus ditampakkan, diperlihatkan. Kemudian lanjutan ayat itu, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika." Demikianlah Rabbmu telah memilihmu dan mengajarkan kepadamu takwil hadis. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya untukmu wahai anakku. Lihat ini, ayahnya menganggap bahwa ini nikmat Allah yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ilmu. Allah mengajari Yusuf alaihissalam ta'wilul ahadis, yakni ta'wil mimpi, mampu menakwil mimpi. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sebagian orang ketika mendapatkan ayat yang lain, bagaimana dengan ayat yang disebutkan oleh Allah di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ya Muhammad, ceritakan saja. Nah, disinilah yang kita katakan tadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah tidak sembarangan di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupannya, terutama berkaitan dengan muamal seputar nikmat yang ada pada kita. Sehingga kita harus mengambil pertengahan dalam masalah ini. Ada nikmat-nikmat yang memang harus kita perlihatkan, kita ceritakan kepada orang untuk membangkitkan semangat manusia agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkitkan manusia untuk berlomba-lomba secara sehat mendapatkan nikmat tersebut. Maka silahkan, tidak ada masalah untuk diceritakan nikmat itu.
disampaikan, diperlihatkan kepada orang lain. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai jejak-jejak nikmat Allah, bekas-bekas nikmat Allah itu terlihat pada hambanya. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai melihat jejak atau bekas-bekas nikmat itu ada pada hambanya tersebut. Jadi Allah tabaraka wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala suka apabila kita memperlihatkan nikmat Allah tadi, jelas diperlihatkan. Karena apabila seorang dalam keadaan kekurangan zahirnya, pakai pakaian, menggunakan pakaian yang koyak-koyak, sobek-sobek, apa kata orang yang melihatnya? Aduh, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakmurkan, tidak menolong orang ini? Akhirnya orang-orang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari satu sisi kata para ulama disukai bagi kita untuk memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang bagus, dengan harta-harta yang telah Allah taala berikan kita perlihatkan. Apa tujuannya? Agar manusia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita dapati bagaimana ayahnya Yusuf alaihissalam berusaha untuk menyembunyikan tadi. Apalagi di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh sebagian para ulama tentang kesahihannya, tapi banyak para ulama mengambil hikmah dari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk menunaikan hajat-hajat kalian dengan cara disembunyikan. Berusahalah untuk menunaikan hajat-hajat kalian dengan cara disembunyikan. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki nikmat, setiap orang yang mendapatkan nikmat punya potensi untuk didengki, punya potensi untuk diirii, didengkiin, mahsud, dihasadin. Nah ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini bisa kita dapati bagaimana beliau memotivasi kita untuk menyembunyikan nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, karena khawatir adanya orang-orang yang punya penyakit hasad, penyakit dengki, yang tidak senang apabila saudaranya, sahabatnya mendapat nikmat. Orang-orang seperti ini bertambah parah penyakitnya apabila dia mendapatkan saudaranya mendapatkan nikmat yang tidak dia dapati. Oleh karena itu kesimpulannya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sikap pertengahan yang disebutkan oleh para ulama ketika menggabungkan dalil-dalil ini, kata mereka bahwa pada asalnya ini perbuatan yang baik, perbuatan ma'ruf, perbuatan khair di dalam Islam, memperlihatkan nikmat, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi apabila di sana ada tuntutan-tuntutan kemaslahatan, kekhawatiran yang bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar terhadap adanya orang-orang yang memang kita ketahui, sebagaimana Yakub mengetahui bagaimana watak anak-anaknya dari saudara-saudara Yusuf yang memiliki tingkat kedengkian yang sangat besar, maka cegah memperlihatkan nikmat-nikmat tersebut jika kita memang benar-benar mengetahui ada orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Jangan ceritakan, tahan terlebih dahulu. Ini fikihnya. Tapi apabila kita dapati orang-orang yang kita sampaikan yang melihat nikmat pada kita itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak dikenal sebagai orang-orang dengki, maka tidak ada masalah. Maka tidak mengapa kita memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita menceritakan, Masya Allah kemarin saya berhasil usaha saya dapat keuntungan 1 miliar, sampaikan kepada dia. Kenapa? Karena orang yang baik, yang tidak ada penyakit hatinya, justru dia apa? Justru dia akan melakukan satu sunnah dari sunnah Nabi, ketika Nabi mengatakan, jika kalian mendapatkan sesuatu keutamaan pada saudara kalian, maka segera doakan keberkahan. Itulah dia ahlus sunnah. Itulah dia seorang muslim, untuk meredam penyakit dengki yang ada pada dirinya. Karena kata para ulama, tidak ada seorang pun di antara kita yang gak ada penyakit dengkinya. Ada, tapi ada di antara manusia orang-orang yang meredam dengkinya tadi. Kemudian itu bisa dia kalahkan, dia kendalikan
dengan sunnah-sunnah Nabi. Tatkala dia dapati saudaranya mendapatkan kenikmatan, keutamaan, justru dia mendoakannya, barakallahu laka fi amwalik. Ya Allah, semoga Allah memberkahimu pada hartamu, pada kenikmatanmu dan yang seterusnya. Itulah dia seorang muslim. Maka apabila pada orang-orang seperti ini tidak mengapa kita ceritakan. Tapi kalau kita ketahui orang tersebut dikenal sangat besar tingkat kedengkiannya dan sangat ma'ruf, maka jangan ceritakan kepada mereka. Karena ini bisa menimbulkan mudarat-mudarat yang lebih besar. Demikian juga para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, apabila kita punya masalah-masalah harta kepada sesama manusia, kepada sesama saudara kita, sahabat kita, contohnya punya masalah harta berkaitan dengan hutang piutang, maka cobalah tahan untuk memperlihatkan nikmat-nikmat Allah sementara hutang kita masih ada. Harta orang masih ada di tangan kita dan belum kita kembalikan kepadanya, namun kita memperlihatkan harta padahal dia menanti-nanti pembayaran dari kita. Ini akan menimbulkan mafsadat. Ketika seorang mungkin berhutang 10, 20, 30, 100 juta, yang mana saudaranya menanti-nanti untuk pembayaran tersebut, namun kita memperlihatkan nikmat dan tidak kita bayar-bayar hutang tersebut. Ini bisa menimbulkan mafsadat. Ini bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk. Ini bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan hati. Maka kita salah satu penyebabnya. Maka jaga hati saudara kita dengan menahan dan tidak memperlihatkan nikmat itu jika memang keadaan dan kondisi menuntut demikian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang paling besar yang seyogianya seharusnya kita ingat-ingat terus adalah nikmat berada di atas Islam. Terlebih lagi nikmat berada di atas ketakwaan, nikmat berada di atas kesolehan. Allah tabaraka wa ta'ala selamatkan kita sehingga kita mampu mengelola waktu kita, sehingga kebanyakan dari waktu kita lakukan untuk ketaatan. Allah telah selamatkan kita dari berbagai macam kemaksiatan, sehingga kita dapati sebagian saudara dan teman-teman kita menghabiskan waktunya untuk maksiat, menghabiskan waktunya untuk perbuatan-perbuatan durhaka. Tapi Allah sayang dengan kita. Allah Ta'ala selamatkan kita sehingga kita disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan perkara ma'ruf, kita disibukkan dengan perkara khair, disibukkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang begitu banyaknya kepada anak kita, kepada istri kita, kewajiban kita kepada Allah, menghabiskan waktu kita sehingga kita dipalingkan dari waktu yang sia-sia, menggunakan waktu Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita untuk kemaksiatan. Ini nikmat besar yang terkadang tidak kita perhatikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan kita dari zina. Allah Ta'ala telah selamatkan kita dari perkara-perkara maksiat. Allah selamatkan kita dari perbuatan judi. Allah selamatkan kita dari meminum-minum khamar. Allah Ta'ala selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang, menghabiskan waktunya, hartanya untuk perbuatan bid'ah. Tapi Allah selamatkan kita sehingga kita disibukkan untuk ketaatan yang benar-benar, kesalehan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat besar yang patut kita syukuri. Hendaknya kita memperbanyak memuji Allah, kita bersyukur kepadanya, kita memiliki waktu-waktu khusus antara kita dan Dia, mengingat nikmat Allah, kemudian kita berkata kepadanya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, serta memohon ampunan kepada Allah atas segala kelalaian kita yang telah menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita atas kelalaian kita, atas ghaflah yang kita lakukan terhadap pemanfaatan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bukan pada tempatnya, dan kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة